Kemudian seperti ini. Kemudian berapa langkah? Berapa langkah? Berapa langkah? Kalau pasiennya pakai hand strap berapa langkah? Berapa detik? Berapa detik? Ayo jangan lupa. Ya, oke, baik, kita ke pasien. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Irma. Ibu Irma, usianya berapa Ibu? 21. 21 tahun. Saya cek dulu ya Bu. Dengan Ibu Irma, usianya 21 tahun. Ya baik. Ibu, perkenalkan, nama saya Zahra. Saya dari Stikes Yatsi. Hari ini saya yang akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai 2 sore nanti. Hari ini saya akan melakukan rentang gerak terhadap Ibu karena Ibu berdasarkan diagnosis medis Ibu mengalami stroke. Jadi Ibu ada kelumpuhan pada satu sisi tubuh Ibu. Saya akan membantu dengan tujuan untuk melihat kekuatan otot Ibu dan juga untuk membantu relaksasi otot-otot Ibu. Begitu. Tempatnya di sini saja. Nanti waktunya sekitar 10 menit. Bagaimana? Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, Ibu Muslim? Muslim. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya Bu. Kita buka dulu ini pasien dan pastikan kalau kalian ada di sebelah sini, untuk pegangan tempat tidur yang sebelah sini harus dikunci ya. Kemudian kalau pasiennya mungkin banyak pasien di sini, kita tutup privacy karena khawatir ada privasi pasien yang tidak bisa dilihat orang lain. Tapi kalau misalnya pasiennya mungkin VIP, mungkin pasiennya sudah tidak ada orang lain di sini, mungkin pasiennya rileks, ya mungkin bisa privasinya cukup seperti ini. Kemudian kita pastikan pasiennya safety dengan pegangan tempat tidurnya tetap terjaga, pasien tetap menggunakan selimut karena ini juga area privasi pasien ya. Baik Ibu, kita akan mulai ya Bu ya untuk yang gerakan pertama. Karena nih pasiennya stroke dan dia tidak mengalami hemiparese tadi, mengalami kelemahan, sehingga yang kita lakukan adalah ROM pasif. Kalau pasif berarti kita bantu pasien. Tapi kalau pasien yang aktif, nanti saya juga akan praktekkan di pasien yang aktif gitu ya. Oke, baik Ibu, kita mulai dari bagian kepala. Nanti kalau Ibu ada sakit atau kurang nyaman, boleh bilang ya Bu ya. Baik. Karena pasif kita bantu. Jadi kamu sebelah sini tidak bisa digerakkan ya. Baik, kita mulai dari leher dulu. Ibu nanti posisinya seperti ini. Jadi posisi fleksi. Posisi fleksi itu menekuk. Semua area tubuh kita yang disebut fleksi adalah menekuk. Ekstensi membuka. Itu prinsipnya. Kita fleksi dulu. Saya bantu ya Bu. 1. Sakit nggak Bu? Enggak? Oke. Baik, kalau dia seperti ini dia mengalami sakit, resiko di sini ada cedera servikal, kita tidak boleh memaksa. Jadi biarkan pasien misalnya pusing, sakit dan sebagainya, kita hentikan. Kita ulangi seperti ini 8 kali. 1 2 begitu ya, sampai 8 kali. Kemudian ini adalah fleksi. Kemudian selanjutnya ekstensi. Kita seperti ini. Sakit Bu? Sedikit sakit. Maaf ya Bu ya. Kalau gini sakit Bu? Nah, kemungkinan bisa jadi apakah di sini ada area yang tertekuk, pasiennya pusing, mungkin tekanan intrakranial. Kalau pasiennya pusing dan rasa sakit berat pada daerah pundak dan leher, kita hentikan karena resikonya pasien mengalami tekanan intrakranial. Tekanan intrakranial itu tekanan di otak yang meningkat. Kalau pasiennya kita teruskan atau posisi pasiennya Trendelenburg, apa posisi Trendelenburg? Kepala lebih rendah dari kaki, posisinya seperti ini nggak boleh karena nanti pasiennya tambah pecahnya pembuluh darah di otak, jadi itu tidak boleh. Nah ini ekstensi gitu ya, jadi kita dari kepala dulu, tadi fleksi, kemudian ekstensi, kemudian kita fleksi lateral ke sebelah sini. Sakit Bu? Tidak. Kita ginikan lagi, sebelah sana fleksi lateral seperti ini. Nah, kalau pasiennya sakit, nah ini seperti ini, diulangi sama 8 kali. Nah, posisi seperti ini. Nah, ini posisinya pasiennya pasif. Kalau ROM-nya aktif, dia posisinya sendiri. Ini, kemudian gini. Gini dulu, jangan gini ya. Nanti pusing. Jadi begini dulu, fleksi, kemudian ekstensi. Lateral kiri,
lateral kanan, terbalik ya, kiri, kemudian kanan, gitu ya. Nah, kemudian kalau karena pasiennya pasif juga, tidak mungkin kita lakukan rotasi seperti ini. Biasanya kalau rotasi untuk pasien yang ROM-nya aktif, jadi posisinya muter, kemudian seperti ini lagi, gitu ya. Nah, bisa juga kalau misalnya kalian untuk memastikan, boleh ditambahkan dengan sebelum tadi pemeriksaan, Anda pemeriksaan vital sign. Tensi dulu, suhu dulu, takutnya posisi pasien lagi tekanan darah tinggi atau lagi sesak nafas atau suhunya meningkat, pasiennya hemodinamiknya nggak stabil, pingsan. Jadi ketika diginin, kok pusing ya gitu ya. Nah itu jadi harus dihentikan. Kemudian sudah di leher, kita ke bahu dan tangan. Ini bisa sekalian gitu ya sampai sini. Sama untuk tangan juga, Ibu, saya ke sini ya Bu ya, ke tangan. Ini fleksi. Nah, ini fleksi. Ini yang apa namanya? Sikunya. Nah, di sikunya ini fleksi, ulangi sampai 8 kali juga. Kemudian ini ekstensi. Nah, ini kita bisa sambil pegang bahunya, sambil kita pegang di sini. Sakit, Bu? Sakit. Ini hiperekstensi. Kalau dia bilang sampai sini sakit, jangan kalau gini sakit nggak Bu ya? Sakit ya. Nah, jangan-jangan dia ada cedera bahu gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi posisi pasiennya seperti ini. Ini hiperekstensi. Terus kemudian kita ke adduksi dan ada abduksi, ada adduksi. Kalau kalau ada kol-kolahnya, ada abduksinya, kita ke sini. Ya. Nah, ini abduksi. Nah, gitu ya. Nah, ini adduksi kena dengan tubuh, abduksi menjauh dari tubuh. Gitu ya. Terus kemudian kita sirkumduksi. Sirkumduksi muter seperti rotasi. Nah, ini kita bantu. Sambil kita Bu, sakit Bu? Oh tidak, oke ya. Oke, saya ulangi, ini abduksi, ini adduksi. Ini adalah untuk bahu sampai siku. Kemudian kita ke telapak tangan. Sama, telapak tangan juga ada abduksi, ada adduksi. Tapi karena kita di telapak tangan ada persendian, kita posisinya bisa sama seperti tadi. Seperti ini, adduksi, abduksi. Kemudian ada sirkumduksi, sama, rotasi. Tapi kalau yang jari, abduksinya kita begini, tangannya kita pegang gini, menjauh, dia suruh kita jauhkan gini. Ini adalah abduksi. Jadi kalau menjauh adalah abduksi, kalau mendekat adduksi. Kita menjauh, kemudian kita rekatkan. Ini adduksi. Kita menjauh karena pasiennya kan nggak bisa gerak ya. Kalau pasiennya normal, dia bisa membantu. Kalau pasiennya yang normal, posisinya juga sama. Untuk melatih kekuatan otot. Posisi pasiennya seperti ini untuk yang aktif ya. Posisinya dia suruh tahan. Tapi kalau posisinya hemiparese, nggak usah kita coba Bu tahan. Ayo Bu cepet coba ya, nggak bisa. Kita udah tahu bahwa dia hemiparese, jadi kita tidak perlu. Kecuali Anda ingin melakukan kekuatan otot, berapa dia kekuatannya. Kalau dia kuat bisa menahan saya, ini kan berarti dia 5. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah tahu hemiparese, berarti dia mungkin 0, tidak punya kekuatan. Kemudian di posisi selanjutnya sudah tadi abduksi menjauh, adduksi mendekat, kita oposisi. Oposisi itu seperti zikir. Gini, karena dia pasif, dia gini. Nah, ini namanya oposisi. Jadi posisi pasiennya kita ginikan, kita ginikan, kita ginikan, kita ginikan. Tapi kalau pasiennya dia ROM aktif di tangan, dia bisa begini, dia bisa gini. Nah, dia bisa atau tidak seperti ini. Kemudian tadi sirkumduksi, dia bisa muter atau tidak. Terus kemudian dia kalau di pergelangan, dia bisa memutar pelantar atau tidak. Kemudian kalau tadi adduksi, dia juga bisa posisi seperti ini, kita ginikan. Kalau dia bisa muter rotasi, berarti dia pada ROM aktif, gitu ya. Kemudian kalau dia oposisi, posisi pasiennya seperti zikir. Ini, ini, gitu ya. Ini dilakukan pada dua posisi juga sama. Kemudian sudah di tangan, kita ke kaki. Karena yang kaki hanya bagian sini, jadi jangan semuanya dibuka, hanya bagian kaki. Nah, bukanya juga secara baik-baik, jangan
buka brok gitu ya. Nah, yang rapih. Nah, karena kita hanya melihat kaki, jadi posisinya sampai sini saja. Tetap privacy, baik perempuan maupun laki-laki, privacy di alat genital. Kita ke kaki, sama seperti tadi. Kita fleksi. Angkatnya jangan gini. Ayo Bu. Nah, selain cedera kita, cedera juga pasien. Kalau Anda pasiennya muskuloskeletal atau pasiennya neuro, posisi Anda jangan kakinya tutup. Nanti Anda low back pain atau HNP atau cedera pada tulang belakang atau saraf kejepit. Jadi posisinya tetap kuda-kuda. Kalau begini, kenapa salah? Tumpuan Anda nanti sini. Tapi kalau seperti ini pas kita lebih nyaman dan lebih safety untuk kita dan pasien. Karena resiko dia bisa saja ini cedera. Kamu lemah ya ini ya, jangan bantu saya. Nah, karena tadi posisinya adalah kita mau ukur lutut, sama fleksi. Kita ginikan dulu, sakit Bu? Tidak. Oke. Sakit Bu? Sakit. Sakit. Kalau seperti ini? Sakit? Tidak. Sakit? Sakit. Sakit. Tadi yang saya coba adalah ini fleksi, ya. Ini fleksi menekuk, kemudian ini ekstensi, hiperekstensi. Sama seperti tangan tadi ya. Kalau bilang udah sakit segini, kalau segini sakit nggak Bu? Gitu ya. Nah, jangan dipaksakan. Nah, sudah sampai lutut, kita sudah fleksi, kemudian posisikan lagi pasien di sini. Kita miringkan pasien, Ibu. Kalau pasiennya lebih nyaman, pakai bantal guling. Posisi pasiennya seperti ini, ininya tekuk dulu. Kemudian posisi pasiennya kita gulingkan seperti ini. Ini lebih nyaman. Tapi kalau posisi tangannya pasien di sini, kita balikan gini, ini berat, gitu, berat. Tapi kalau posisinya gini, tangannya di sini, kemudian kakinya ini ditekuk, kita hanya tinggal dorong. Dia ke sana juga nggak akan jatuh. Karena sudah di sana. Ini dendam namanya. Nah, jadi posisi pasiennya seperti ini kita luruskan lagi. Kita mau ukur hiperekstensi dan sirkumduksi pasien. Sama, ini masih fleksi. Kemudian posisinya ini ekstensi. Ini hiperekstensi. Sakit Bu? Sakit. Sakit. Nah, sama ya. Jadi posisi ketika miring ini untuk mengukur pinggul juga, gitu ya. Terus kemudian kalau posisinya pasien tadi fleksi seperti ini dia sakit, kemungkinan di sini ada cedera. Atau posisi pasiennya biasanya di sini kita sambil melihat derajat dekubitus kalian. Kemudian di sini biasanya kalau sering bed rest akan terasa lebih sakit. Oke, kemudian posisinya seperti ini lagi, kita kembalikan seperti ini. Ini begini. Kemudian di kaki, ya. Sama adduksi dan abduksi juga. Jadi posisi pasiennya abduksi, adduksi, abduksi, adduksi selama 8 kali. Begitu juga dengan di kaki. Saya buka ya Bu. Oke. Posisi pasiennya sama. Ini fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Sambil tanya pasien, jangan kita gini. Pasiennya mau bilang tak jutek banget soalnya perawatnya, gitu ya. Posisinya fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Kalau jari sama, abduksi, adduksi. Abduksi menjauh, adduksi mendekat. Nah, posisi seperti ini, gitu ya. Terus kemudian kita lihat juga apakah sambil kita lihat integumennya ada bermasalah atau tidak pada titik-titik tumpu. Kalau posisi pasiennya seperti ini, namanya ada titik tumpu di tumit, di betis, di paha, di pinggul, di pundak, di kepala. Resiko dekubitus sangat tinggi pada pasien dengan bed rest seperti ini. Jadi perlu kita lakukan. Kemudian pasiennya juga posisinya dia bisa rotasi atau tidak, sirkumduksinya bagus atau tidak. Kemudian yang internal juga sama. Kita sambil tanya pasiennya sakit atau tidak. Begitu juga dengan kaki yang sebelahnya. Kalau sudah, posisikan pasien lagi seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi di pasien, kita lakukan itu di tangan berikutnya, gitu ya. Anda tutup dulu, pindah ke sana, jangan dari sini, nanti begini, gitu ya. Ntar Anda pas sudah, aduh sakit, gitu ya. Nah, banyak cedera pada perawat karena salah gerak. Oke, baik Ibu, untuk rentang geraknya sudah selesai. Sakit tidak Bu? Ada yang sakit. Ada yang sakit. Di mana yang sakit Bu? Tadi di. Oh, ini Bu nggak bisa gerak. Oh, di sini ya. Oh ya. Baik. Oh, ternyata dia ada sakit. Misalnya tadi dia bilang di paha, misalnya atau di mana, itu boleh jadi pengkajian kita.
Oh baik Ibu, mungkin untuk latihan rentang geraknya sudah selesai. Nanti akan kita coba lagi setiap pagi jam 10. Itu adalah fidelity, kesetiaan dan janji seorang perawat. Besok jangan meleset jam 10 kembali lagi. Jadi pasien akan, itu namanya kontrak sama pasien. Oke baik Ibu, besok saya jam 10 pagi seperti hari ini saya akan melakukan rentang gerak lagi. Tapi kalau misalnya nanti Ibu yang bagian sehat juga digerakkan ya Bu. Coba Ibu tangannya bisa naik ke atas. Oke, bagus, turunkan lagi. Yang kakinya bisa digerakkan di sebelah sini. Oke, berarti yang sehat masih bagus. Sehingga perlu dilakukan rentang gerak minimal dia sehari 1 kali dia gerak. Tapi kalau misalnya pasiennya bisa yang sebelah sini digerakkan lebih aktif, itu lebih bagus. Karena resikonya bisa terjadi atrofi. Atrofi itu ototnya mengecil. Jadi kalau tidak dipakai nanti sayang sekali. Kalau pasiennya bisa menggenggam, ini juga sama. Genggam tangan saya Bu. Terus Bu, terus Bu. Nah, kekuatannya sampai berapa? Kalau dia sangat kuat berarti 5. Dia lemah seperti ini berarti 0. Nah, nanti kita pelajari di skala kekuatan otot. Oke, jadi pasiennya sudah selesai. Baik Ibu, untuk rentang geraknya sudah selesai. Besok kita ketemu jam 10 pagi untuk mengakhiri praktik rentang gerak kali ini. Saya akan membacakan doa untuk Ibu sebelum saya meninggalkan ruangan ini ya Bu ya. Mari doa bersama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka la yugadiru saqoma. Amin. Ya baik Ibu, cepat sembuh ya Bu ya. Saya akan meninggalkan ruangan Ibu. Nanti kalau ada apa-apa dengan saya Zahra ada di ruangan perawat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Sebelum meninggalkan ruangan pasien, seperti tadi, cuci tangan terlebih dahulu. Oke, ya, kita ke ruangan. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.